dari Bapa itu sendiri. Jadi Yesus itu kata-katanya Bapa. Seperti saya juga lagi berbicara ini, itulah diri saya. Apa yang saya katakan, itulah saya. Nah, ada juga apa yang kau katakan, ya, kita dinilai itu dari perkataan kita. Ya, seseorang dinilai itu dari perkataannya. Kalau perkataannya amburadul, orang juga nilai orangnya memang minim pengetahuannya, ya kan? Jadi, apa yang kita katakan itulah diri kita. Apa yang dikatakan Yesus itulah Bapa. Ya, Yesus itu perkataan atau representatif dari Bapa itu sendiri. Nah, tapi itu firman itu yang jadi manusia. Sedangkan firman yang seperti Alkitab, Al-Quran, itu firman itu adalah hasil dari perkataan ciptaan. Nah, kita ini manusia ini adalah hasil dari perkataan. Ya, dunia ini adalah hasil dari perkataan atau ciptaan. Itu, tapi Yesus memang berbeda sekali. Yesus itu firman yang jadi manusia, firman yang hidup. Dia hidup. Yesus dikata firman yang hidup. Dia hidup, dia manusia. Ah, beda dengan firman Al-Quran, Alkitab, itu kan firman juga. Itu adalah ciptaan. Kita juga manusia, itu kan hasil dari firman. Kita adalah ciptaan. Nah, tapi Yesus memang berbeda di ayat 14 itu. Firman itu jadi manusia. Dia menyampaikan firman juga. Dia adalah utusan. Itu pengertian secara ininya, Bang. Arti kata firman. Kan setuju ya, firman itu perkataan. Jadi diri kita itu adalah apa yang kita bicarakan. Ya, itu seseorang dilihat itu, dinilai itu dari perkataannya. Jadi gitu yang dikatakan Yesus kan yang baik-baik semua. Itu dari Bapa, dari Allah sendiri. Ya, sementara itu lagi, Ustaz. Silakan. Ya, disitulah ketidakpahaman ya. Kita kan sudah memberi dalil apa itu firman. Firman itu sudah kujelaskan tidak pernah menjadi apapun. Tapi firman itu perkataan diperdengarkan gitu loh. Makanya kalau kita nanya ke Yesus, tidak seperti Kristen. Ya, kalau Kristen, Yesus itu firman Tuhan. Tapi kata Yesus, enggak, saya penyampai firman. Justru firman yang aku berikan, yang aku sampaikan kepada mereka, itulah firman Tuhan. Kalau saya ini sama seperti Musa, sama seperti Nabi Muhammad. Apa tugasnya mereka ini? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Gitu loh. Nah, maksudnya Yesus itu firman Tuhan itu gini, bukan Yesusnya. Seperti Tuhan dalam perjanjian lama, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Kun, jadi. Berfirmanlah Tuhan, hamillah Maria, hamil. Ding. Berarti Yesus dengan cakrawala itu sama dalam segi apa? Allah menciptakan dengan kalimat kun gitu loh. Ini yang benar. Tapi kalau Kristen enggak tata. Jadi suara itu menjadi manusia loh. Enggak ada yang namanya firman itu, perkataan itu disampaikan, diperdengarkan. Dalilnya tadi 12 dalil tadi saya itu. Khusus untuk firman itu 12 dalil itu. Apa? Perkataan Tuhan keluar dari mulut Tuhan, setelah keluar didengar oleh penerima firman. Siapa? Yesus. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Nah, ini firman Tuhan, bukan Yesusnya. Tapi Kristen salah paham. Ibaratkan, maka kalau kita pakai pikiran Kristen, cakrawala itu firman tuh, firman jadi manusia menurut Kristen itu. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan dengan berfirman. Ya sama dengan Yesus. Coba gini, jadilah cakrawala, jadi cakrawala. Hamillah Maria, hamil Maria. Kalau dalam Islam, idza aradallahu sayyan ayyakuna lahu kun fayakun. Aku ciptakan dengan kalimat, dengan berfirman, kun. Jadi, apakah suaranya Tuhan jadi makhluk? Ya enggak. Tapi Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Mana dalilnya kalau dalam Bible? Yakobus 1 ayat 18, Ibrani 11 ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 5. Ketika Tuhan ingin mewujudkan sesuatu, cukup dia berfirman. Nah, tapi kalau ke Kristen, maka ketika Tuhan menciptakan dengan firman, maksudnya firman itu jadi manusia. Gitu kalau pemahaman Kristen. Tapi kalau ajaran Samawi gak ada ajaran kayak gitu. Coba, apakah Yahudi, Yesus orang Yahudi? Semua ajaran Yesus disampaikan kepada Yahudi. Apakah orang-orang Israel itu ada yang mentuhankan Yesus? Gak ada. Karena Yesus sendiri tidak pernah ngaku Tuhan ke mereka.
tapi memperkenalkan Tuhan yaitu Allah dan memperkenalkan dirinya utusannya Allah, penyampai firman. Setelah Yesus tidak ada, difitnah dia oleh orang-orang pagan. Enggak, Yesus itu Tuhan, anak Allah. Padahal kalau cuma anak Allah, ya banyak anak Allah itu, gitu loh. Salomo anakku. Ya, di mana? 2 Samuel 7:14. Oh, anak orang Israel anak Allah. Keluaran 4:22. Orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Nah, terus nanti kalau dikatakan, tapi Yesus itu aku di dalam Bapa. Nah, ini juga apa? Kalau cuma aku di dalam Bapa, ya mereka harus dilibatkan juga. Karena dalam Yohanes 14:20, aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Aku Bapa mereka satu. Yohanes 17:21. Jadi aku Bapa mereka satu. Apakah mereka juga Tuhan? Ya enggak. Maksudnya satu di situ gini. Kalau saya nanya ke Yesus ya, apa maksudnya aku dan kamu satu, bahkan mereka itu satu? Gimana Yesus maksudnya? Gini Tata. Ketika aku ini menerima firman dari Bapa, aku dan Bapa satu. Ketika firman itu aku sampaikan kepada mereka, mereka menerima, mereka juga satu. Bukan berarti satu pribadi aku dengan Bapa, enggak. Kalau aku dan Bapa satu dianggap Tuhan, ya mereka harus dituhankan juga, Tata. Nah itu. Tapi bukan gitu pengertiannya. Mereka dianggap satu karena mereka menerima firman yang aku berikan. Dan firman yang aku berikan itu dari Bapakku. Makanya aku satu. Sehingga ketika firman itu mereka terima, mereka juga satu. Gitu. Ya, satu kepercayaan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yesus utusannya Allah. Gitu maksudnya. Oke, lanjut. Ya, jadi gini Ustadz ya. Firman, Allah berfirman jadilah terang. Allah berfirman jadilah cakrawala. Ya kan? Allah berfirman jadilah manusia. Itu adalah ciptaan. Ya, itu firman, itu Tuhan berseru ya. Ya, jadilah itu jadi ciptaan. Kita ini ciptaan. Tapi kalau dalam diri Yesus, firman itu yang menjadi manusia karena ada ayat mendukungnya. Firman itu telah menjadi manusia di ayat 14. Firman itu ada bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia. Jadi dalam diri Yesus berbeda, Ustadz. Ya, beda ciptaan, beda dengan firman itu yang menjadi manusia. Karena dijelaskan memang di Alkitab, firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus itu ada perkataannya Bapa yang menjadi manusia. Ya, makanya dia dikatakan dia membawa firman juga karena dia adalah utusan menyampaikan firman. Ketuhanannya dia karena dia hakikatnya adalah Allah. Kata-katanya Allah. Gitu. Kemudian di situ juga Yesus mengatakan ya, aku dan Bapa adalah satu. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sama dengan di Al-Quran sifat-sifat Allah, al-awal, al-akhir. Ya. Kemudian juga dia mengatakan yang dahsyat tuh, aku mengutus malaikat, aku mengutus para nabi. Tuh, nggak ada sih orang utusan pun yang berani mengatakan itu. Aku mengutus malaikat, aku mengutus nabi. Ada nggak nabi-nabi yang berani mengatakan itu? Dia mengutus malaikat. Nggak ada loh itu. Disitulah dia bahwa dia itu memang adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Perkataannya Allah. Jelas sekali tuh ayat itu mengatakan seperti itu. Itu aja dulu Bang. Sebentar, silakan. Oke. Sekarang ini ya. Dia mengutus mengutus malaikat. Tapi tidak dibaca lagi. Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Gimana? Jadi kalau pakai ayat itu jangan nanggung-nanggung. Yesus ketakutan sampai keringatnya mendidih, berbintik-bintik. Lalu malaikat Tuhan turun untuk memberi kekuatan. Nah, kasihan kan malaikat ini ke Yesus. Di sisi lain, Yesus mengutus malaikat. Tapi di ayat yang lain, Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Jadi apa? Tidak bisa pakai dalil-dalil untuk mentuhankan Yesus pakai cara kayak gitu. Kalau menurut saya ya, tidak usah gini loh. Ayo yuk. Kalau Kristen tuh gini loh. Pemikiran Kristen itu seperti pagan gini loh. Ya, pemikiran mereka itu.
Gimana ya caranya supaya Yesus itu jadi Tuhan? Nah itu pikiran Kristen. Nah kalau saya nggak mau kayak gitu caranya. Kalau saya langsung nanya ke Yesus saja, Yesus siapa dirimu? Setelah dia memperkenalkan utusan Tuhan, seorang nabi, penyampai firman, nanti saya cari dalil-dalilnya. Yesus sampaikan dengan dalil-dalilnya. Maka langkah kedua saya harus nanya, lalu siapa Tuhan yang sebenarnya itu Yesus? Ya Allah Bapa. Dia di langit, tidak kelihatan. Dialah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali dia. Enak kan? Nah kalau Kristen kan enggak. Orang bukan Tuhan dicari. Ya apa sekiranya dia itu jadi Tuhan? Oh ya, dia layak jadi Tuhan. Alasannya dia bisa menghidupkan orang mati. Padahal Kisah Para Rasul 2:22, mujizat itu pemberian Tuhan kepada dia. Ya, oh dia lahir tanpa ayah. Loh, padahal dia diciptakan dengan kalimat. Inna masalah Isa indallah kama sali Adam. Apa bedanya Adam tanpa ayah tanpa ibu kok? Oh, aku dan Bapak satu, dia berarti Tuhan dia. Padahal mereka juga satu. Jadi gak bisa. Mereka nih bagaimana caranya mentuhankan Yesus tapi bertentangan 100% dengan ajaran Yesus gitu loh. Makanya musuh terbesarnya Kristen ya Yesus. Ya Bible itu sendiri. Makanya saya tadi gini, coba di mana Kristen mentuhankan Yesus? Ayat yang mana? Cari, kamu menemukan satu dalil, akan saya jawab pakai dalil Bible itu juga, puluhan dalil. Coba, mau maksa bagaimanapun kamu mentuhankan Yesus pakai Bible, ingat, Bible itu musuh terbesarnya Kristen. Tidak bisa. Itu loh. Aku awal dan akhir pakai Al-Hadid. Kalau Al-Hadid itu maksudnya awal dan akhir, Tuhan itu tidak ada permulaannya. Kidam dia. Dan bako kekal. Kalau Yesus ada permulaannya kapan? Nah itu permulaan Yesus ada ke dunia. Terus Yesus itu apakah bako kekal? Tidak. Kalau Tuhan tidak ada permulaannya, itu juga tidak ada akhirnya, tidak pernah mati. Yesus pernah mati. Kalau sudah mati bukan Tuhan sudah. Ada awalnya dia lahir, ada akhirnya dia ketika dia mati. Tapi dia bangkit lalu. Mau bangkit kayak apapun ini tetap aja bukan Tuhan. Sama dengan gini. Ini jam tangan anti air. Coba Pak dites Pak. Ini saya tes. Ditaruh di air satu ember. Mati. Lupa katanya anti air. Tenang, tunggu dulu. Anti air ini tenang. 3 hari lagi aku hidupkan ya. Tetap bukan anti air sudah. Yesus juga gitu. Saya ini kekal Tuhan. Saya ini tidak pernah mati. Tiba-tiba mati. Loh, katanya Tuhan kok mati? Tenang. Habis ini 3 hari saya hidup lagi. Ya tetap udah kekal sudah. Karena yang namanya Tuhan, kalau baca kita Timotius ya, 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16. Tuhan itu tidak pernah takluk kepada maut, sedetik pun tidak pernah mati. Jangankan mati, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidur aja nggak pernah. Apalagi mati. Jadi Yesus itu ibaratkan mau dipaksa jadi Tuhan tapi dibatalkan oleh Bible. Itu ya. Silakan cari lagi ayat-ayatnya. Ya, oke Ustadz, makasih. Jadi gini Ustadz, Yesus mati itu bukan takluk kepada maut. Dia masuk ke dalam dunia orang mati. Ya, dia mencari orang-orang yang percaya ke dalam dunia orang mati itu. Ya. Kemudian dia membangkitkan orang mati itu. Dan Yesus itu bangkit. Kalau Yesus takluk kepada maut, ya, dia nggak bangkit-bangkit Ustadz. Dia mati terus. Jadi dia mengalahkan kerajaan maut. Buktinya dia bangkit tuh. Jadi kalau dia takluk kepada maut, Yesus sampai sekarang sudah mati dia. Ya kan? Tapi dia bangkit. Dia hidup kembali. Dia akan datang untuk menghakimi orang yang benar, yang salah dengan yang benar. Jadi dia akan datang pada akhir zaman nanti. Itu janjinya, ya. Kemudian di Al-Quran juga mengatakan begitu. Dia akan ini di akhirat nanti sebagai hakim. Coba ada nggak utusan yang menjadi hakim di situ? Dia dikasih tugas menghakimi, ya. Orang yang benar dan tidak. Dia membangkitkan. Itu jelas loh. Tidak ada loh utusan yang dikasih tugas seperti itu. Yesus mengatakan segala kuasa di dunia dan di akhirat Tuhan memberikan kepada dia.
Tidak ada itu nabi yang bisa begitu, dikasih kuasa kepada akhirat nanti. Malah dia akan juga datang menghakimi baginda dengan umat-umatnya. Ya kan? Nah, kalau dia baik ya sudah surga, kalau enggak ya sudah ditempatkan di suatu tempat. Gitu. Jadi dia di situ bangkit, Bang. Jadi dia mengalahkan kuasa maut itu. Nah, gitu, Bang. Sementara itu dulu, Bang. Oke. Coba ya, kita nanya ke Yesus. Ya, Yesus, benar kamu itu mati? Memang mati itu tujuannya masuk ke dunia maut? Enggak, Tata, saya dibunuh. Dia oleh Romawi gitu ya. Bahkan mereka ini bersekongkol dengan orang Yahudi. Nah, ini ayat-ayatnya ya. Bahwasannya Yesus itu tidak mati seperti orang Kristen mengimani dia itu memang sengaja mati, ingin masuk ke dunia maut. Ternyata enggak. Kata Yesus, enggak, Tata, saya ini dibunuh sebagaimana nabi-nabi sebelum aku juga dibunuh. Mana dalilnya? Matius 23:30. Dan berkata, jika kamu hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadah. Jadi Tata, saya itu bukan masuk sendiri pingin mati, enggak. Saya mau dibunuh. Yohanes 8:37. Memang aku tahu kalian ini keturunan Abraham, namun kalian mau membunuh aku. Nah, makanya saya nanya, Yesus, kamu mau dibunuh itu dengan bagaimana caranya mereka ini membunuh kamu? Dengan tipu daya, Tata. Dalilnya mana, Sus? Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Ya, juga Markus 14 ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu daya. Terus caranya gimana, Sus? Tipu itu, maksudnya tipu daya itu gimana, Sus? Maksudnya, Tata, mereka mencari kesaksian palsu supaya aku dibunuh. Dalil dong, Sus. Jangan seperti Oten. Oke, Matius 26:59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati. Aduh, ini seru ini, Sus. Gimana ini ya? Ya. Maksudnya saksi palsu itu apa, tak? Yesus, saya dituduh menyamakan dengan Tuhan, padahal tidak pernah, Tata. Dalil dulu, Sus, baru dijelaskan. Oke, Yohanes 10:35. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kamu mau melempari engkau. Kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Terus, kamu sudah jawab itu Yesus bahwa kamu tidak menyamakan. Tidak, Tata, saya sudah jawab ke mereka. Bukan begitu maksudnya. Manusia yang diutus oleh Allah dijadikan Allah. Contohnya seperti Musa. Coba Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah. Tapi ketika saya yang mengatakan gitu, Tata, malah aku dilempar. Dianggap saya menyamakan dengan Allah, padahal saya tidak pernah kok. Mereka ini salah paham. Waduh. Ya. Terus mereka ini membunuh nabi-nabi biasanya di mana, Tata? Yesus, ya saya karena semua nabi itu mau dibunuh di Yerusalem, saya melarikan diri. Malah iblis ikut campur. Ya, saya diberitahu tempat sembunyian saya. Kamu sembunyi kemana, Yesus? Oh enggak, dalil dulu, Yesus. Bagaimana ceritanya? Dalil dulu. Oke, Lukas 13:33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Nah, saya menghindar, Tata. Sembunyi saya. Ternyata muridku berkhianat, Tata. Mengkhianati saya, bersekongkol dengan iblis. Iblis membisikkan kepada Yudas. Yudas memberitahu tempat sembunyianku. Padahal saya udah lari karena mereka akan membunuh saya di Yerusalem. Tapi ternyata mereka melibatkan iblis. Kayak gitu kronologinya itu gitu. Ya.
Jadi kamu paksa jadi Tuhan kayak apapun, saya lebih paham. Ya, karena kalau saya Yesus langsung nanya biar lebih keren gitu ya. Silakan. Oke, siap Ustadz. Jadi gini, Ustadz ya, Yesus itu mati bukan dibunuh. Yesus menyerahkan diri. Itu sudah karya Allah. Ya, saya buka dalilnya ya, supaya kalian teman-teman tahu ya. Jadi itu sudah rencana Allah, memang sudah diatur. Di Matius 28, Matius 26 ayat 28. Tuh. Matius 26 ayat 28 ya. Ya, pada satu perjamuan ya, perjamuan dengan murid-muridnya ya. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan memberi kepada mereka murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, ya. Itu anggur di situ ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi itu darah itu, anggur itu sebagai simbol ya, adalah darahnya, darah yang ditumpahkan, yang akan ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu jelas, untuk pengampunan dosa. Kan tetapi aku berkata kepada, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil dari pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya yang baru bersama-sama dengan kalian dalam kerajaan Bapakku. Jadi itu memang dia ini sudah mengatakan ya, ini adalah darah perjanjian yang ditumpahkan, itu darahnya dia. Dia sudah tahu bahwa dia akan mati di kayu salib, bukan dibunuh secara ini. Memang dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Karena Pilatus juga pada saat dia di hadapan mahkamah agama, di hadapan Pilatus tidak menemukan apa kesalahannya dia. Hanya orang-orang Yahudi yang memfitnah dia, yang mengatakan dia, ya, dia menyamakan diri dengan Allah. Itu di situ karena Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Makanya marahlah orang Yahudi itu. Waduh, kok dia mengatakan sebelum Abraham ada, dia sudah ada, berarti dia Allah dong. Karena orang Yahudi memang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Akhirnya diserahkan kepada Pilatus. Tapi Pilatus juga tidak menemukan kesalahannya dia yang tadinya dikatakan, di manakah kerajaanmu? Ya kan? Karena takut ini, makar ini. Karena Yesus dikatakan dia juga punya kerajaan. Yesus tidak punya kerajaan di dunia. Yesus mengatakan, aku tidak mempunyai kerajaan di dunia, tapi di atas kerajaanku. Ya, jadi tidak ada apa lagi yang dia harus mau diinikan. Kesalahan apa yang dilakukan Yesus? Dia tidak makar. Jadi akhirnya Pilatus, ya sudahlah, aku serahkan. Aku tidak tidak mendapatkan kesalahan dari orang ini. Jadi dia membasuh tangannya ya atas darah orang ini. Ya kalian mau apakan lah, gitulah. Akhirnya berdasarkan hasutan orang imam-imam Yahudi, dia meminta satu orang yang untuk dibebaskan, yaitulah Barnabas. Jadi Yesus yang disalibkan, Barnabas ini sebenarnya ini adalah penjahat perampok, justru dia yang dibebaskan. Yesus di situ disalibkan. Jadi Yesus disalibkan itu memang suatu sudah karya Tuhan, dipersiapkan diri, dan dia menyatakan juga waktu perjamuan dengan murid-muridnya, ya dia akan menderita. Darahnya ini adalah darah perjanjian yang diberikan kepada orang untuk pengampunan dosa. Jelas dia mengatakan itu, ada dalilnya loh, Ustadz. Ya itu dulu, Ustadz. Silakan. Oke, semua yang Abang King ini ceritakan, itulah memang sifatnya Israel. Kan tadi sudah aku ceritakan, bukan hanya Yesus. Mereka ini suka membunuh para nabi yang mereka tolak. Tapi kalau saya nanya ke Yesus, kalau nanya ke Kristen, enggak, itu Yesus dibunuh itu rencana Tuhan. Enggak ada. Kalau saya nanya ke Yesus, Yesus siapa yang merencanakan kamu mati? Ada dua Yesus menyebutnya. Pertama iblis, dua kebusukan orang Israel yang dengki. Coba kita nanya. Pertama, yang merencanakan Yesus itu mati iblis. Ya. Contohnya Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu.
Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Lalu bagaimana caranya iblis membunuh Yesus? Dengan cara membisikkan kepada Yudas. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yang kedua, di samping iblis, kenapa iblis ini ingin membunuh Yesus? Karena semua para nabi itu mengenalkan tauhid, supaya manusia kekal di surga, mengenal engkau satu-satunya Allah. Itulah hidup yang kekal. Tapi iblis pinginnya manusia itu menyekutukan Allah, supaya Tuhan itu tidak satu. Inginnya iblis gitu. Makanya ketika Yesus dibunuh, tidak ada. Iblis berhasil. Berhasilnya mana? Ini Kristen, ini korbannya. Tuhan itu Allah, Anak, Roh Kudus. Nah, tapi kata Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Nah, iblis kepanasan. Maunya iblis, Tuhan itu disekutukan. Bapa, Anak, Roh Kudus, Lata, Uzza, Manat, Zeus, Hera, Athena. Kan kayak gitu kan ajaran-ajaran pagan kan, menyekutukan Tuhan itu. Tapi kalau Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Tapi kalau Kristen, dengarlah wahai Kristen di gereja-gereja, Tuhan itu Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Wah, ini maunya iblis seperti itu. Yang kedua, orang Israel, karena Israel ini menunggu Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu raja, nabi, penyelamat. Sebagaimana dulu Tuhan menyelamatkan Israel dari Fir'aun, mengutus Mesias, penolong, penyelamat. Siapa? Musa. Di zamannya Daud, ya Daud yang jadi penyelamat, Mesias. Begitu juga di zamannya Yesus, Tuhan mengutus Mesias, yaitu Yesus. Maksudnya Yesus itu seperti Daud, seperti Musa. Tapi ketika mereka menolak, sama seperti nabi-nabi yang lain, mereka bunuh. Tapi kalau Kristen, malah Mesias itu dituhankan. Andaikan Mesias itu Tuhan, tidak mungkin dibunuh oleh Israel. Tapi karena Israel itu sudah terbiasa membunuh para nabi, ya, sesuai dengan Matius 23:34, juga dalam Wahyu 16 ayat 6, udah biasa mereka membunuh para nabi itu. Cuma orang Kristen nggak tahu, gitu loh. Seakan-akan cuma Yesus yang dibunuh. Ya, padahal ketika mereka para nabi itu ditolak ajarannya, ya dibunuh oleh mereka. Nabi Muhammad sendiri ditolak di Arab itu, di Quraisy. Hijrah ke Madinah beliau. Karena memang orang-orang kafir ini kalau menolak seorang utusan, tidak nanggung-nanggung. Ada yang dimutilasi seperti Zakaria. Ya, ada kayak disembelih, ya, Yahya atau Yohanes itu. Ada yang mau disalib seperti Yesus mau disalib. Tapi orang Kristen, malah dituhankan. Nggak tahu ajaran para nabi mereka ini, gitu loh. Nah, terus tadi pengampunan dosa katanya. Yesus itu mengampuni dosa dengan darahnya. Ajaran samawi itu tidak pernah mengampuni dosa dengan tumbal manusia. Ajaran tumbal itu ajaran pagan. Coba orang dulu, matahari tidak terbit, gelap, berarti minta darah manusia. Ya mereka cari tumbal. Tapi kalau ajarannya para nabi, saya contohkan Yesus. Yesus bagaimana caranya menghapus dosa? Ya bertaubat tahta. Mana dalilnya? Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, minta ampun, istighfar. Mana dalilnya? Lukas 11 ayat 4. Juga dalam Keluaran 34 ayat 9. Istighfar. Mazmur 799. Terus, kenapa Yesus kok seperti di dalam Al-Quran ya, menebus dosa itu harus bertobat? Karena Tuhan itu tahta maha pengampun dosa apapun itu. Dalilnya mana? Kalau dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semua dosa.
Innahu huwal ghafurur rahim, karena dia maha penerima maaf. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, tidak ada menebus dosa dengan tumbal itu ya. Karena tumbal itu pasti manusia. Dalam ajaran samawi, membunuh manusia dosa. Pak Richard. Halo, Ya lanjut. halo, sorry, ada telepon masuk jadi ya kedengaran. Iya, jadi gimana? Sampai di mana? Ya, Ustadz, kalau kita berbicara tentang ketuhanan, ya kan, ya kita pasti berbeda lah. Karena ya kami mengimani, ya kan, kami membaca Alkitab tiap hari. Kalau Ustadz kan ya mungkin di saat-saat perdebatan aja mulai belajar Alkitab. Kami itu dari lama, dari kecil kita belajar Alkitab. Jadi memang ada beberapa ayat yang kalau ditafsirkan secara literasi beda maknanya. Alkitab itu tidak bisa juga diartikan secara literasi. Ya harus sesuai dengan konteksnya. Gitu Bang. Jadi kalau Anda pasti kebanyakan di literasi, apa yang tertulis ya itu kan. Nah, Alkitab nggak seperti begitu. Ada memang yang bisa diartikan secara literasi, tapi sebagian besar itu sesuai dengan konteks. Ya, sesuai dengan konteks. Begitu juga di Al-Quran, ada yang bisa ditafsirkan secara tertulis, literasi, ada juga yang memang butuh penafsiran, ya ahli-ahli tafsir. Nah, kayak gitu Bang. Jadi lebih memang kepada siapa yang mengimani, jatuhnya di situ. Ya kan? Jadi ini kalau berbicara itu memang sifatnya subjektif, karena kami percaya, kami mengimani, ya pasti kami meyakini sesuatu yang kami percayai. Sedangkan Ustadz kan berbeda, di luar dari kekristenan, hanya berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang dipelajari secara otodidak. Ya kan, dipelajari, dibaca-baca begitu aja. Nah, tapi karena Anda nggak mengimani, ya kan, ya pasti beda penafsiran yang Anda sajikan dengan yang kami yang imani. Karena memang di kekristenan itu ya iman dan logika juga, jangan dibilang logika nggak ada, tapi kami lebih mengedepankan iman baru logika. Sedangkan saudara-saudara muslim, Pak Ustadz, itu logika dulu baru iman. Terbalik kita. Karena kita kalau berbicara tentang logika, manusia itu terbatas, Ustadz. Manusia itu pikirannya tidak bisa melampaui keberadaan Allah. Tidak bisa kita secara logika. Tuhan itu sesuatu yang tidak dilihat. Kalau secara logika nggak bisa, manusia itu terbatas. Sedangkan Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi tidak terbatas. Nah, makanya kita iman, kami percaya dulu, baru kami dengan logika. Di situ jelas sekali perbedaannya di situ. Karena kalau logika ya apa yang dilihat, apa yang dirasakan, itu yang dipercaya. Itulah logika. Dan itu banyak yang dipakai justru malahan orang-orang ateis. Mereka tidak percaya kalau mereka tidak lihat. Itu yang digunakan orang-orang ateis. Lebih mereka percaya kepada apa yang dilihat. Nah, Yesus mengatakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya. Jelas itu Ustadz. Silakan Ustadz dulu ya. Iya. Jadi gini, kalau cuma iman-iman, ini gak bisa dibuat jadi dialog itu. Karena apa? Sama ada orang tiba-tiba sujud ke pohon beringin. Itu modal iman itu. Jangan usah ditanya dalilnya. Yang lebih parah itu oten. Apa yang dia imani bertentangan dengan kitab yang dia imani juga. Nah, ini yang lebih parah. Kalau kita masalah kebenaran itu, kalau Islam enak itu. Islam itu